Ya mungkin karena ini jadi isu nasional, jadi cepat Iya. daftarnya. Mm-mm. Terus mungkin bisa dijelasin nih Mas Gatot, kan udah dijelasin sih, kalau dokter udah dijelasin sama Bang Fahmi. Maksudnya kenapa sih kok tergugatnya juga sampai ke Pak Kapolri, sampai ke Pak Kejaksaan Agung, itu gimana ceritanya ya? Itu turut tergugat, jadi turut disebutkan turut tergugat agar nanti ini saya tidak baca gugatannya. Jadi ini menurut praktek ya, menurut pengalaman saya. Jadi nanti itu kenapa dijadikan turut tergugat agar Pak Kapolri dan Pak Jaksa mengikuti keputusan nanti yang diputuskan. Tepat. Misalnya wan prestasi, sini dinyatakan wan prestasi bla 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 bla, maka nanti dalam diktum disebutkan bahwa si Kapolri dan Kejaksaan ngikutin bla 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 di diktumnya gitu. Nah, saya harus baca gugatannya. Cuma arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Betul. Berarti untuk Pak Kapolri sama Pak Jaksa Agung mungkin akan memberikan surat kuasa sepertinya ya. Ada praktek turut tergugat ini datang, tetapi ada yang tidak datang cukup surat menguasakan kepada pengacara, ada yang nggak menguasakan. Itu tergantung pihaknya. Tetapi untuk konteks ini kayaknya karena ini jadi isu yang rame, sepertinya akan mengutus kuasa hukum ini Pak Kapolri dan Pak Kejagung. Ini jeda mungkin terima telepon itu Doktif. Lagi nerima telepon. Bener. Jadi memang harapannya sih sebentar tadi nih. Mas, Bang Kiki, apa namanya Pak Tuhi ditelepon aja soalnya kan lagi live ini. Oh siap. Ya. Suruh ngechat aja, jangan ngetelepon. Suruh ngechat aja. Chat Bang Kiki aja, nanti tanya ke aku aja. Iya ya, maaf ya guys. Jadi begitulah cerita. Aduh, ini sampai jatuh. Begitu. Doktif spill, wah jangan spill. Lagi di mobil biasa doktifnya kalau nggak di mobil di tempat di rumah makan nggak jualan itulah. Lagi di mobil, habis selesai, terus pas di mobil kan kalau nggak gini nggak sempet ngobrol-ngobrol kita gitu. Ada DM aku Mbak yang berkaitan dengan si jenazah korbannya, pengacaranya minta ketemu. Iya. Pengacaranya minta ketemu korban yang di klinik. Terus Yang di blok itu ya? Terus DM, Bang, wah sudah, Bang saya di DM gini-gini, terus saya bilang aja ngajak ketemu, saya bilang ya udah ketemu saja langsung sama Pak Gatot, sama aku dia. Habis itu sampai sekarang nggak ada dihubungi lagi aku Bang katanya, bilang kamu jual nama aku ternyata ya laku juga, aku bilang ketawa dia. Aduh, jenazah ada aja. Ada Orang aja. bukannya bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi ngancam korban, kan aneh toh. Ngancem, betul. Jadi aduh nggak tahu lah ya, kayak sama seperti ya ya jadi Doktif ingat sih masa-masa yang 8 tahun yang lalu gitu kan, masih baik itu udah sering ribut. Jadi istilahnya dia itu mensupport dokter yang melakukan kesalahan gitu loh. Jadi kalau misalnya dokter beli alat nih dari China bawa, dia sendiri nitip gitu. Jadi kan dokter pikir ya nggak ada masalah lah. Ya. Gitu kan, maksudnya ya udah deh nolongin teman-teman juga gitu. Tapi akhirnya sering bertengkar, terus dokter pikir ya udahlah, aduh kayaknya emang orang ini toksik sih gitu. Dan akhirnya bergabung di grup yang lain udah. Dan dokter kan emang dari dulu nggak bisa disetir. Meskipun lu ketua, lu toksik ya gua tinggal ngapain. Gitu loh. Dokter kan berdiri di atas kaki sendiri, nggak pernah mau disetir-setir. Iya, memang kalau yang tahu Doktif ya mending diem aja deh. Iya, teman-teman tuh udah pada hafal. Pokoknya kalau karakternya si DS ini kalau udah bener udah diem aja deh. Karena kala nanti dikejar sampai titik udah. Karena udah pasti by fakta, by data gitu loh. Nggak mungkin menyerang orang ini nggak pakai data, nggak pakai fakta gitu. Kalau bisa dibilangin secara nasihat pelan-pelan sih pasti dengan pelan-pelan. Iya. Kalau sudah bertindak yang sampai keras banget, ya karena sudah berulang-ulang mengulangi kesalahan yang sama dan menutupi dengan kebohongan yang lain. Gitu. Betul. Makanya seandainya saya pikir begini, orang owner skincare udah tahu dia salah, bukannya harusnya membela diri, menyerang, membabi buta. Cukup selesai saja, minta maaf gitu ya. Terus korbannya kemudian diajak komunikasi, diperbaiki, dikasih misalnya ya
ganti rugi gitu ya. Saya pikir selesai itu. Tapi kalau kemudian melakukan penyerangan, playing victim, aduh itu malah tambah. Betul. Mas Gatot mungkin tahu dulu pada saat di awal-awal itu kan Doktif nge-review body lotion ya, yang overclaim itu. Itu ada satu brand Halotit gitu. Tadi tuh Halotit tiba-tiba ngasih gift gitu kan, paus apa-apa gitu. Itu dari awal pada saat sejak Doktif nge-review itu nggak pernah loh. Nggak pernah sedikit pun nyinyir, nyenggol, ngelawan. Doktif nggak pernah gitu. Jadi Doktif rasa ya dia akan langsung melakukan pembenahan karena tahu ya gitu, aduh gue salah nih, udah gue salah berarti gue benerin nih kan gitu. Dan sampai sekarang kan Doktif nggak pernah sebut-sebut juga dia. Iya, karena udah Gitu. selesai, betul, Iya, sadar karena diri Doktif gitu. yakin oh ini pasti perbaikan nih karena dia nggak melawan, nggak ngomong, nggak ngoceh gitu. Dan dia berani loh tadi ngasih gift dengan resikonya dia bisa tiba-tiba Doktif beli produknya, Doktif review kan gitu, dan dia nggak takut gitu. Kayak Betul. gitu aja sih sebenarnya. Maksudnya kenapa sih kok nggak bisa kayak begitu gitu orang-orang ini? Makanya Tuh. malah memilih untuk jalan perang, kemudian dianggap komplotan. Nah, Komplotan siapa tuh? yang ngasih nomornya Doktif ke Nikita juga Sela, Rahma Ina gitu kan, kenapa jadi amnesia gitu. Kemudian komplotan. Wah, gak jelas. Itu dipaksa-paksakan terus dijadiin tersangka. Nah, orang penyidik nggak menemukan apa-apa kok jadi maksain. Dan ini aneh loh ya. Ini aneh sih kalau menurut Doktif ini agak mulai error mereka ini. Masa mereka bisa dugaannya Doktif ini menuduh dir cyber Pak Roberto, Ya, Bang itu, Roberto itu, Pasaribu. itu, Pak. Doktif tepok jidat loh. Gila gitu loh. Ini mereka ini sudah jadi atensi nasional loh. Nggak mungkin mereka berani macem-macem. Betul, itu keblinger itu. Kok bisa malah menyalahkan penyidik? Doktif aja bilang udah kita percaya sama penegak hukum. Iya. Penegak hukum nggak mungkin bisa disiram. Itu Doktif tuh udah sampai sebegitunya percaya loh. Tapi mereka malah terang-terangan padahal kasusnya itu kan cepet banget naiknya. Iya. Harusnya kalau pakai Gitu. nama yang agak sehat gitu, yang komplain, yang nuduh harusnya Nikita Mirzani itu, bukan sebaliknya kan. Amin. Ini apa tuh kok malah jadi bilang Pak Roberto apa dibilang obstructive of justice. Obstructive of justice opo sih? Astagfirullah. Ngaco itu. Aduh nggak paham deh cara Itu pemikiran mereka. Kalau kemudian Pak Roberto-nya ya menanggapi serius dan melakukan laporan, Kamu udah selesai tuh. kena itu. Selesai itu. Makanya saya bilang tuh kalau sampai Bang Robertonya ngamuk gitu kan, Doktif aja kan nggak kenal, tapi ya Doktif mengikuti gitu, diperiksa penyidik yang menyampaikan apa adanya, handphonenya semua udah diambil, diekstrak, silahkan. Betul. Nggak menemukan apa-apa, kok yang ngayal gitu loh. Maka Doktif bilang, tolong ya Pak penyidik, dia cerita nggak? Kalau dia ke rumah Doktif 3 kali, cerita nggak dia? Terus mau nitip sesuatu, dia cerita nggak itu? Kalau giliran kayak gitu aja nggak diceritain gitu kan? Tuh. Aneh. Emang Bener dah. bingung tantrum sekarang minta gelar perkara khusus. Yakin itu, makanya aku bikin VT itu, Pak. Yakin. Mas Gata tahu nggak? Pas minta gelar perkara khusus tuh kemarin kita diketawain sama dia. Yang minta gelar perkara khusus tuh nggak bisa orang biasa, orang sipil. Yang boleh itu adalah penegak hukum. Itu pada saat gelar perkara khusus. Kita semua tepok jidat. Ya Allah, ini lawyer 5 digit apa-apaan sih ini lawyer ini? Nggak ngerti, lu nggak ngerti aturan, lu nggak ngerti bagaimana peraturan yang pada gelar perkara khusus itu bisa itu untuk apa? Lu baca dulu dong sebelum ngomong, kan gitu. 5 digit ngeri juga ya, 5 Ternyata digit. akhirnya minta juga ikutan gelar perkara khusus. Mau tepok jidat nggak Mas Gatot ngelihat kelakuan mereka? Lawyer 5 digit ya begini kelakuannya. Oke, aku bilang, loh, yakin minta gelar perkara, aku bikin video, yakin minta gelar perkara khusus, nanti pas gelar ternyata ini tidak cukup. Ayo, apa nggak bumerang? Blunder lagi. Terus ayo, apa minta lab 4 dibuka? Lah silakan, orang udah ada opo-opo. Buka-buka aja gitu. Malah ada kata-kata penyidik yang pada saat ngelihat chat ya. Dia bilang, "Dokter kerasa nggak ini ada arah dugaannya mau menjebak Doktif?" Baru di situ saya astagfirullahaladzim, ya Allah, ternyata baru saya paham. Jadi ada indikasi malah untuk membalik ngejebak Doktif. Tapi Doktif nggak kena karena emang nggak ada. Iya. Gitu.
betul. Bener-bener luar biasa sih, emang luar biasa sih Yang pemerintah. punya inisiatif itu siapa? Kan begitu. Iya Inisiatif betul. mobil Hai ini Raffi. siapa? Mm-mm. Aduh. Aneh tuh memang. Yang pengen ketemu siapa, yang ngotot Iya. mau ngasih siapa, giliran nggak ditanggepin tantrum gitu kan. Giliran sudah mau nawarin setuju, oke setuju 20 miliar apa berapa gitu kan. Setuju nggak ditanggepin tantrum. Lah ya apa sih? Gitu. Terus harusnya nerima, abis gitu terus kamu jebak gitu. Nggak mau. Gitu loh. Apa sih? Waktu cuma pengen tahu aja, ternyata 2 hari diiyain kan. Hah? Kita shock semua, gila uang segede gitu diiyain. Terima kasih, Iya. wassalam, gue terpergi. Ada nggak meras kayak gitu, coba aku tanya. Betul. Ada nggak? Betul. Merasnya Gitu. dari Lu mana? yang ngejar-ngejar gue akhirnya buat nemuin gue nya nggak mau. Apa sih? Oh, dia yang inisiatif. Sama dengan begini. Mohon maaf, ada wanita yang kemudian melaporkan karena diperkaos. Nah, ternyata diperiksa, yang datang ke rumah dia, yang buka baju dia, yang maksa itu dia. Oh jadi kisahnya Nabi Yusuf juga ini, jangan-jangan kan? Nabi Yusuf. Banyak ini, Bener-bener dah. banyak Kacau. user masuk. Bagus, benar, bagus. Jadi kita tuh malah Dotif tuh suka loh. Jadi kalau lagi live mana sih kok bujurnya kok sepi, kok nggak ada, masuk dong. Terus disebutin aja Mas Gatot supaya dapat 2.500. Oh, Karena iya, kalau gitu, direkam mereka dapat Dapat 2.500 ya Allah. lumayan. Kalau kita sebutin sekali gitu mereka nge-record lumayan setor. Oh gitu. Gitu. Kan lumayan naik jadinya. Topi merah kita sebutin topi merah. Nah, Ya. itu lumayan gitu kan. Diklaim ya 2.500. Ajakin topi merah, ajakin juga topi miring, semua diajakin. Topi bengkok, semua ajakin semua. Aduh, aneh-aneh manusia. Lumayan buat beli bakso katanya. Ya. Mending beli bakso, beli topi miring dia. Aduh, saking bingungnya sekarang itu penjual Thank you skincare yang abal-abal dan sebagainya itu jualan sekarang nipu-nipu, udah banyak ngeklaim produk orang dan sebagainya. Aduh, jadi Kayaknya betul-betul cincinnya Mas Gatot itu juga belian palsu deh kayaknya. berlian lab. Harganya berapa kemarin dia bilang? Kemarin dia. Ada aja ya, emangnya orang-orang cari duit caranya kayak begitu-begitu amat, ya Allah. Itu saking bingungnya itu, karena memang mungkin sekarang lagi ancur-ancuran kan, karena memang ada beberapa curhat tuh sekarang dengan ada fenomena perangnya Doktif dan sebagainya dengan orang-orang itu berdampak ke orang usaha-usaha skincare yang kemudian dulu jual mahal, sekarang jatuhnya jual apa, diturunkan harganya. Terus saya bilang begini, loh diturunkan harganya itu kamu sudah dapat berapa persen keuntungan? Ya kalau dulu bisa sampai 300%. Oh berdebah kamu. Enggak. Kalau Doktif lihat misalnya gini aja, yang balonku ada 5 itu, balonku ada 3 ya. Abu ijo gitu di langit yang biru gitu. Itu kan 6 modalnya 70.000. Sebelum munculnya Doktif dijual 1.500.000. Kalau lagi diskon di angka 700.000. Itu berapa kali lipat coba Doktif Nah, tanya? iya, memang. Dari 70.000. Oke, kita akhirnya mentok-mentoknya di 400.000. Itu nggak make sense banget gitu loh, nggak make sense banget. Apalagi menggunakan nama dokter. Dan setelah Doktif selidikin ternyata ya dia bilangnya ya kita kan dokter, masyarakat Indonesia pasti percaya sama kita. Kita kan dokter. Doktif langsung astagfirullahaladzim. Kenapa sih kalian kok harus seperti ini? Gitu loh. Jadi, aduh. Jadi nama profesinya jadi dibuat jualan. Iya, ya itu juga yang membuat Doktif jadi mangkelnya luar biasa. Karena dan itu bertahun-tahun Mas Gatot, bertahun-tahun. Makanya begitu ngototnya Doktif bilang lakukan cancel culture, blacklist produk mereka. Gitu. Jadi itu murah banget tapi dengan nama dokter mereka menjual dengan harga yang udah mending beli brand Viva aja deh.
Gitu, nggak usah pakai dokter-dokter, sama kok kualitasnya sama brand Viva dan Hanaswi. Cuma namanya aja dokter, ternyata setelah diselidikin dokternya nggak ngerti formulasi. Gitu. Kemarin aja dia bikin konten masih baca teks. Gitu. Mas Gatot ntar Doktif kasih deh. Doktif punya rekaman ya. Doktif nanya ke si Ratu Flexing, bikin nanya gitu kan, ternyata Doktif di blok. Jadi Doktif bilang alhamdulillah Ratu Flexing udah pinter gitu kan, sekarang udah ngerti formulasi gitu. Nah habis gitu meskipun masih baca teks gitu ya kan, masih baca teks tapi nggak apa-apa lah, masih lumayan, berarti kan belajar. Di blok, nggak bisa masuk. Padahal Doktif nggak pernah ngeblok Ratu Flexing loh, nggak pernah loh. Silahkan komen loh, nggak apa-apa Doktif itu. Aku itu dari sekian banyak owner skincare tuh yang lucu itu yang kurus joget-joget itu PD-nya, ya Allah. Nggak ada yang ngebilangin apa gimana kan memang begitu. Mungkin ya orang pada takut lah semua sama dia zaman dulu ya. Semua orang nggak ada ya, mungkin zaman dulu dia bisa begitu sampai orang kepercayaannya dia pun akhirnya kan juga berhenti. Gitu. Dia bilang udah nggak kuat lah kita, udah nggak sanggup gitu. Udahlah. Nggak ngaca apa joget-joget, aku yang ngeliat lo jadi kayak mana, ilfil gimana, ya Allah. Ada yang ngeri tulangnya patah, nggak gitu juga kali. Ini siapa tadi yang ngirim gift kita asik ngobrol tadi? Betul. Tanggal 29 aku Mbak Jakarta, Bang. Ya wis lah, insya Allah kita ketemu tanggal 29, 30, 31 kita ke acara Indonesian Fashion Week sih. Ada acara Indonesian Fashion Week juga kita. Di mana tuh? Di JCC. Kalau Fashion Week berarti ada yang jualan baju itu dong, berarti baju yang manik-manik yang banyak itu dong berarti. Ada Teh Ayu Diandari. Bukan yang itu, yang niru. Yang niru SS kayaknya nggak ada list namanya. Ada yang Doktif tahu, belum ada list namanya, tapi nggak tahu lagi ya. Tapi kalau yang Doktif tahu sih dia belum ada list namanya. Yang ada Ayu Diandari, Dian Pelangi, yang kayak gitu-gitu sih, Alvaro kayak gitu-gitu sih. Pokoknya yang lumayan lah, yang benar-benar desain ya, bukan ngejiplak ya. Betul, yang menggunakan otaknya. Menggunakan otaknya untuk membuat suatu desain yang sudah dihakikan gitu. Jadi bukan tinggal jiplak copy paste doang. Kalau desainer copy paste ke laut aja gitu. Ini aku jawab, pengacara Ji gelar perkara tanggapan abang udah tadi aku jawab. Ngapain gelar perkara, gak malu apa nanti? Enggak, sebenarnya makna gelar perkara itu kayaknya mereka nggak paham sih. Maksudnya memaksakan untuk jadi Doktif, jadi tersangka itu kok gelar perkara wong orang penyidik saiki mumet teh. Ya harusnya mereka itu udah cukup. Sudah, menurut saya sudah, penyidik itu luar biasa. Cepat kasusnya NM itu cepat, langsung tetapkan tersangka, langsung ditahan. Loh, kok mereka itu loh masih kurang puas, kan aneh itu. Ya jadi gimana ya orang-orang model begini nih kok. Sama-sama Raffi, kamu juga sehat, rezekinya juga banyak ya, amin. Tadi yang ngirim siapa ya? Iya. Ini si Bastian nanya, Dokter juga Justiper tahun 2018 Doktif itu beli alat dari China emang, dan mereka juga titip gitu ya. Jadi Doktif itu disupport sama jenazah ya. Dan tahun 2019 Doktif keluar, karena apa? Karena nggak mau lagi itu jadi babu-babunya si jenazah ini ya. Jadi udah nggak, sedangkan si jenazah itu masih melakukan Justiper injeksi slimming dari Korea itu per bulan ini. Bayangkan coba, itu 8 tahun yang lalu loh Doktif melakukan itu tuh berarti 2018 ya kan, 7 tahun yang lalu. Bayangin coba, 2019 udah enggak, itu dia loh masih bulan yang lalu kan. Dan dia ketuanya Mas Gatot ya, dia ketuanya. Doktif kan anggota. Harusnya kalau anggota salah kan dibimbing ya. Iya. Nah, kalau bukan malah disupport. Kalau dia disupport. Kalau dia disupport. Jadi silahkan Anda melakukan kesalahan, pelanggaran tuh silahkan aja. Lakukan terus, nanti saya nitip. Ngono, piye? Waduh. Gitu, itu memang kelakuannya dia begitu. Nanti diputar balik. Yang ngerasain ya korban, yang pasien-pasiennya dia udah ngerasain lah. Udah mukanya dihancurin, suruh laser sana, laser sini, keluar duit banyak. Begitu rusak, lari, nggak tanggung jawab kan. Doktif yang selesaiin sekarang korban-korbannya kan gitu.
diblokir, dikirimin pengacara, itu korbannya. Saya masih Disomasi itu kelakuan-kelakuan Somasi. mereka itu. Iya. Gitu. Kalau dokter ada pasien, dokter temuin apa nih yang bisa kita bertanggung jawab kan gitu. Iya kan? Bukan Harusnya. malah disomasi, diblokir. Apa itu Iya. kelakuan dokter apa itu? Gitu. Tapi kalau bikin konten kan lembut. Jadi begini kalian masyarakat Indonesia pret. Udah. Persis banget sih Pret. suaranya. Nah, nih punya kalian geng sirkus iki lho. Koyok yo opener ae. Mending kayak dokter ini blak-blakan. Ayo apa kon? Apa kon? Ngarang ae nipu terus. Jadi teman-teman itu gini ya, kalau yang lain itu mungkin di kamera itu beda, di nyata beda. Kalau dokter itu sama, mau di kamera mau enggak sama aja begini. Kuasel lah. Terus dulu enggak sih Mas Gatot, dulu pada saat awal-awal itu kita diskusi nih kan sama agensi gimana nih masuk ke TikTok seperti apa gitu kan. Kan Doktif kan paling enggak mau muncul sebenarnya. Terus awal-awal itu kan bikin konten masih halus ya. Masih sopan, masih pelan gitu kan. Belum ada yang Nah, tapi nyerang. ternyata semakin sebulan setelahnya kayaknya enggak deh. Doktif enggak mau lagi disuruh ini baca teks, enggak mau. Terserah one shot ini one take one shot langsung posting, udah nggak mau, udah nggak mau lagi. Pokoknya Doktif itu jadi apa adanya, mau on cam off cam tetap kayak begini, udah suka nggak suka terserah, udah Itu malah gitu aja. jadinya booming malah. Ternyata Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah lah. Emang jangan, mungkin masyarakat juga udah capek kali pakai gimmick-gimmick. Kita juga udah capek kali pakai gimmick-gimmick. Iya, Ya masih kan? banyak. Tapi masih banyak sih. Karena juga bingung cancel culture-nya ini kayaknya Ya, sulit. Kalau di Korea itu Mas Gatot, kalau udah ketahuan skincare tuh ownernya nipu, wah itu udah mungkin 2 tahun itu bisa ownernya bisa bangkrut itu. Iya. Gak ada yang beli karena mereka luar biasa kan. Karena banyak owner skincare tuh yang amanah, yang bener-bener jujur itu masih banyak. Dan mereka tuh nggak pernah flexing. Betul. Gitu. Kenapa sih kok nggak beli dari owner-owner yang kayak begini aja? Gitu. Kalau Dokter sih support banget ya sama owner-owner yang kayak begini. Gitu. Ya, makanya memang penegakan hukum di negara kita ini yang memang lemah sekali sudah. Kan gini. Ini mungkin bukan ini mungkin Dokter nggak usah tanggapi, tapi memang ini keresahan kita semua konsumen. Kenapa? Ketika dinyatakan sudah ya BP POM merilis dinyatakan melanggar dan sebagainya, proses aku sebelnya itu situ. Saya ini kemarin ngirim surat ini harusnya minggu ini nggak bisa, minggu depan katanya BP POM. Aku mau mencak-mencak di BP POM. Aku ingin sampaikan, Laguna BP POM itu ada penyidik ya merilis menyatakan bahwa produk A melanggar ini. Kok nggak diproses? Itu yang sebelnya di situ. Sehingga kemudian inilah yang dijadikan orang owner-owner yang nakal. Ya wis lah, paling dirilis, nanti aku ganti lagi. Ketahuan dirilis ganti lagi ya. Tuh. Mau sampai kapan? Iya. Ya muter aja begitu, terus aja muter. Ini juga ya kayak si brand Tabita, udah jelas dia masuk public warning. Tapi penjualannya masih aja nih sebentar lagi Doktif hajar lagi. Udah jelas public warning loh. Brand Tabita itu Tabita Skincare itu udah positif merkuro itu masih aja molor udah jelas. Iya, Gitu. dan- Itu kan jelas masuk public warning, tapi aduh gak paham deh Doktif ini, aduh. Iya, tadi Apa ya gimana jelasinnya ke masyarakat ini ya? Tadi diinformasikan itu menteri, jadi saya pegang salah satu startup TBK Pak. Dia kebetulan ketemu menteri UMKM yang kemarin nangis di mana itu di Sulawesi, di mana itu yang UMKM karena kadaluarsa, kemudian diperiksa sampai di sidang, ditahan dan disidang. Betul. Nah, itu kan itu sampai gini si menteri tanya kan sama klienku yang pengusaha ini, terus dijelaskan itu oknum Pak, oknum. Memang begitu, UMKM yang kecil yang mau naik, oknum itu main diginikan laporan, kalau nggak mau ngasih lapor lanjut. Sekarang dia bilang saya juga pernah Pak, cuma saya dibantu. Nah, pertanyaan saya sebel kemudian saya bikin fiktif, kenapa? Yang kadaluarsa saja
clear kadaluarsa. Oh, ini kadaluarsanya tidak dicantumkan, langsung diproses di pidana, diproses pengadilan. Lah yang jelas-jelas DP POM sebagai punya kewenangan dianggap melanggar undang-undang keperlindungan konsumen, kesehatan, kok nggak diproses, itu kerugiannya besar. Itu yang aduh, gemes aku. Gemes. Gemes ya. Gemes. Makanya ini ke depan Kementerian UKM akan membentuk tim hukum ini untuk menindaklanjuti persoalan UMKM yang jadi peresan ya oknum-oknum itu. Aduh, wis benar-benar harusnya pelaku usaha yang jelas-jelas hanya jualan stiker, dia jual sampai jutaan, itu omsetnya ya ampun, itu yang harusnya disasar. Itu yang Tapi yang ada ngelaporin Doktif di Jakarta Selatan, iya. ya kan? Itu kan Lucu kan? keblinger. Lucu. Jadi emang ini hukum ini lucu. Itu keblinger, udah jelas itu. Mau dilaporin gimana? Sudah jelas-jelas melanggar hukum. Di mana pencemaran nama baiknya? Dan tambah lagi Jakarta Selatan itu selain mentah, karena memang itu fakta yang diceritakan Doktif, ya fakta itu tidak bisa dipidana ketika diceritakan fakta. Yang kedua, ya pelaku usaha itu tidak bisa melaporkan, kecuali pencemaran pribadi, ya. Kalau PT dan sebagainya, pelaku usaha, lembaga itu tidak bisa dengan adanya putusan MK yang kemarin. Itu banyak banget yang Jaksel atas laporan si itu ke Doktif itu harusnya segera langsung SP3, selesai itu, nggak dilanjutkan. Tapi Coba laporan nanti Mas Doktif, Gatot minta itunya ya, minta apa peraturan MA-nya ya biar kuapok sekalian. putusan MK-nya. Lah, tetapi laporan Doktif terhadap dia berkaitan dengan produk dia itu harusnya lanjut. Oh enggak, kan sudah naik sidik. Iya, itu harus lanjut, letapkan langsung. Akhir bulan dia dipanggil sudah, tapi Doktif yakin 1000% DRL nggak akan datang. Pengenku, Mbak, ini harusnya yang rame kayak si Nus itu sampean. Kenapa? Woi, itu loh si Nikmir cepet banget langsung tetapkan tersangka, tetap ditahan. Lah atas laporan ini kok enggak? Nah, itu harusnya yang dibicarakan kan itu. Bukan yang sudah jelas-jelas sudah tersangka, ditahan, masih minta gelar perkara khusus. Lah ini yang dipanggil-panggil nggak jelas-jelas. Ayo. Kalau untuk kasusnya DRL ini memang mereka hati-hati banget karena kan tahulah siapa DRL ya kan. Jadi si manusia kebal hukum ini kan terkenal banget kebal hukum karena jadi Sebenarnya bukan kebal hukum, kebal malu ya. jadi sampai Bang Deddy Corbuzier aja keselnya minta ampun loh. Jadi orang ini ya. Jadi dari pihak PMJ itu memang sangat hati-hati. Jadi tidak ada satu step dilewatin. Jadi nanti suatu saat nanti daerah nggak akan bisa minta gelar perkara khusus kalau jadi tersangka gitu. Jadi penyidiknya ini hati-hati banget, setiap langkah tuh bener-bener sangat berhati-hati. Gitu. Jadi dan barang buktinya kan lumayan banyak, Mas Gatot, bukan cuma satu ya. Jadi barang buktinya itu banyak. Dan setelah diteliti semuanya itu fix masuk semua. Gitu. Jadi cuman sih kayaknya pada panggilan pertama kayak nggak akan datang sih. Dan yang ditakutkan panggilan kedua nggak datang, panggilan ketiga bikin drama. Sama seperti Karput kemarin. Kesurupan. Enggak, ditarik-tarik.